Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita terkini bersama saya Rifki Ananta Fahreza. Dalam 5 menit ke depan saya akan membawakan sejumlah berita-berita aktual dan faktual dari kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Mari kita simak berikut ini. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang disampaikan oleh teman-teman kita, yaitu jurnalisme investigasi, sejarah, prinsip dasar, dan perbedaan dengan yang lain. Secara historis, akar jurnalisme investigasi dapat ditelusuri jauh ke belakang, bahkan sebelum abad ke-20. Contoh awal yang sering dikutip adalah laporan Nellie Bly pada tahun 1887 yang menyamar untuk mengekspos kondisi buruk di rumah sakit jiwa, atau karya jurnalisme cracker seperti Upton Sinclair yang lewat bukunya The Jungle 1906 membongkar kondisi mengerikan di industri daging Amerika. Namun, momentumnya sebagai pilar demokrasi modern benar-benar terpatri pada era 1970-an melalui skandal Watergate, investigasi mendalam yang dilakukan oleh Bob Woodward dan Carl Bernstein dari The Washington Post terhadap penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan Nixon tidak hanya menjatuhkan seseorang presiden, tapi juga menetapkan standar emas tentang bagaimana jurnalisme dapat menjadi penyeimbang kekuasaan yang efektif. Peristiwa ini mentransformasi jurnalisme investigasi dari sekadar praktik menjadi suatu disiplin dan profesi yang dihormati sekaligus ditakuti. Pada intinya, jurnalisme investigasi berdiri di atas 3 prinsip dasar yang membedakannya dari pemberitaan biasa. Pertama adalah originalitas, di mana sang jurnalis tidak sekedar melaporkan peristiwa yang sudah terekspos, tetapi aktif mengungkap informasi baru yang sebelumnya tersembunyi, seringkali dengan sengaja disembunyikan oleh pihak yang berkuasa. Kedua adalah kepentingan publik yang menjadi kompas moral dari setiap investigasi. Tujuannya bukan untuk sensasi, tetapi untuk mengungkap kesalahan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidakadilan sistemik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Ketiga adalah metodologi yang sistematis dan ketat. Proses ini membutuhkan waktu yang panjang, kesabaran, serta pendekatan yang mirip dengan kerja detektif atau peneliti akademis, melibatkan pengumpulan bukti dari sumber primer, verifikasi silang yang cermat, dan penyusunan narasi yang kuat dan akurat untuk memastikan setiap klaim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Perbedaan mendasar antara jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lain, seperti jurnalisme berita harian atau jurnalisme fitur, terletak pada kedalaman, tujuan, dan waktunya. Jurnalisme berita harian, spot news, berfokus pada melaporkan peristiwa aktual, apa siapa, di mana, dan kapan, secara cepat, sementara jurnalisme investigasi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi yang membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jurnalisme fitur lebih menekankan pada sisi human interest dan narasi yang mendalam tentang suatu topik, namun tidak selalu bertujuan untuk mengungkap kejahatan atau salah urus yang terstruktur. Di sisi lain, jurnalisme warga, citizen journalism, meski dapat menyediakan sudut pandang dan informasi awal yang berharga, seringkali kekurangan sumber daya metodologi dan komitmen untuk verifikasi mendalam seperti yang dimiliki jurnalisme investigasi profesional. Dengan demikian, jurnalisme investigasi hadir sebagai bentuk jurnalisme yang paling berisiko, namun paling krusial bagi kesehatan demokrasi, karena fungsinya sebagai anjing penjaga atau disebut watchdog yang mengawasi para pemegang kekuasaan. Demikian saja berita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya Rifki Ananta Fahreza mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.